بهداية من فضل ربي يكسو الجمال ربوع قلبي يخضر إحساسي ودربي وملامحي حين اهتديت. نور الهداية زار صدري هو مبتدأ أنسي وعمري. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita semuanya rahmat, ampunan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai kita, dan semoga kita semuanya diistiqomahkan di atas ketaatan, di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait tentang fikih puasa. Kemarin kita telah membahas tentang arkanus shaum, rukun-rukun puasa. Rukun puasa ada dua, yaitu niat ikhlas karena Allah, kemudian yang kedua menahan diri dengan niatan karena Allah dari makan, minum, berhubungan suami istri dan segala hal-hal yang membatalkan puasa lainnya, dan hal-hal yang merusak puasa lainnya dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kami akan membahas terkait tentang walladzi yuftiru bihi shaimu sittatu asya. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa sittatu asya. Ada 6 hal. Ada 6 hal. Ya. Yang pertama adalah al-aqlu amdan. Makan dengan sengaja. Ya. Yang pertama. Yang kedua, asyurbu amdan. Minum dengan sengaja. Ini langsung dalam satu hadis, ya. Atau dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwasanya orang yang makan, minum secara sengaja, ya, maka jelas puasanya batal, ya. Fa in akala aw syariba nasian, dan jika dia makan atau minum nasian dengan kondisi lupa, fala qada'a alaihi wala kafarata, maka tidak ada qada puasa baginya dan tidak ada kafarat. Kalau seandainya seseorang makan minum dengan kondisi lupa, benar-benar lupa, bukan pura-pura lupa. Ya. Nah, kalau seandainya kondisi seorang makan atau minum dengan dalam keadaan lupa, ya, maka ini tidak mengapa. Karena itu wajar manusia, mungkin karena kesibukan hal, ya, kemudian dia tiba-tiba sedang puasa, kemudian dia makan, ngemil, atau misalkan minum seteguk, ya, dalam kondisi lupa, maka puasanya tidak batal dan tidak ada qada baginya dan tidak ada kafarah. Tapi bagi orang yang sengaja puasa, sengaja makan dan minum tanpa udzur syar'i,
ya, itu akan terkena hukuman sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili terkait tentang hukuman bagi orang yang sengaja tidak mau berpuasa Ramadan. Maka bagi orang yang makan minum dalam kondisi lupa, ya, maka tidak ada qada baginya dan tidak ada kafarat sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diriwayatkan dari An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya wa huwa shaim, barang siapa yang dia lupa wa huwa shaim, dan dia dalam keadaan berpuasa, fa akala aw syariba, kemudian dia makan atau minum, ya, fal yutimma saumahu, maka hendaklah dia tetap menyempurnakan puasanya, fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, karena sesungguhnya Allah telah memberi makan dan telah memberi minum dia. Masya Allah, jadi rezeki, ya. Orang ketika dalam kondisi puasa Ramadan atau misalkan puasa sunnah, kok qadarullah dia lupa, yang memang benar-benar lupa, bukan kesengajaan, bukan pura-pura lupa. Ini jelas, nanti kan Allah yang maha mengetahui, karena urusan dia dengan Allah, apakah dia lupa beneran ataukah dia pura-pura lupa, ini yang tahu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya dia lupa beneran, maka apa? Fa innama falyutimma shauma, maka dia tetap menyempurnakan puasanya, ya. Fa innama at'amahu Allah wa saqahu, karena sesungguhnya Allah telah memberi makan dia dalam kondisi puasa karena lupa, gitu ya, dan Allah telah memberi minum dia dalam kondisi lupa, ya, padahal dia sedang puasa tapi lupa, berarti Allah sedang memberi makan kepadanya dan memberi minum dengan apa? Atas dasar kelupaan yang memang benar-benar lupa murni, bukan rekayasa atau bukan pura-pura lupa. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga adalah al-qai'u amdan, yaitu muntah secara sengaja, ya. Entah bagaimana caranya, pokoknya muntah secara sengaja, ya, bukan muntah karena sakit, ya, atau karena, ya, mencium bau yang busuk menjijikan. Terkadang ada orang yang ketika, ya, dia mencium bau busuk menjijikan kemudian dia langsung mual muntah. Nah, ini wajar, tidak masalah karena ada efek. Tapi ini menyengaja, ya, oh biar puasa saya batal, biar saya dikira orang sakit, nah kan mungkin, ya, sehingga apa? Tadi mencium sengaja membawa aroma-aroma busuk sehingga dicium dan, ya, menjadikan adanya rasa mual sampai muntah. Ah, ini jelas ada kesengajaan, ya. Tapi ketika sedang lewat tercium bau yang tidak enak, tidak sedap, bau busuk, ya, kemudian dia mual muntah, maka tidak mengapa karena tidak ada kesengajaan, ya. Tapi yang menjadi dasar adalah al-qai'u amdan, ya. Fa in ghalabahu al-qai' fala qada' alaihi wala kaffara, ya. Maka jika muntahnya itu tidak ada kesengajaan, fala qada' alaihi wala kaffara, maka tidak ada qada puasa dan tidak ada kafarah. Karena memang benar-benar muntahnya berarti sakit dia, ya. Atau misalkan kalau sakit dapat rukhsah, atau misalkan dia tadi tidak ada kesengajaan, sedang lewat jalan kemudian tercium bau busuk, bau, ya, bau bekas air kencing atau apa saja, bau sampah, kemudian, ya, mual bahkan muntah, maka, ya, ketika dia muntah maka muntah itu yang tidak membatalkan puasa karena tidak ada kesengajaan, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Muhammad SAW, qala bersabda, man dara'ahul qai' falaisa alaihi qada, ya, barang siapa yang tidak sengaja muntah, falaisa alaihi qada, maka tidak ada kewajiban baginya mengqada puasa.
Wa man istasqahu 'amdan, barang siapa yang sengaja memuntahkan, ya, amdan secara sengaja, ya, falyaqdi, maka dia wajib mengqadha puasa Ramadan, ya. Ini hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh ashabus sunan, Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud, ya, Imam Ibnu Majah dan dalam kitab Sahih Al-Jami', ya. Kemudian, ya, hal yang membatalkan puasa berikutnya adalah yang keempat adalah haid. Ya, yang keempat adalah haid. Kemudian yang kelima adalah nifas. Ini jadi satu. Karena dalam hadis sebelumnya, ya, kami pernah menyampaikan alaisat idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Aisyah bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, wahai Rasul, bukankah orang yang wanita yang sedang haid, ya, dan nifas, ya, tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa? Ya tadi, ya, nah, tidak, itu, ya. Maka wanita yang haid, wanita yang nifas, maka ketika datangnya haid dan keluarnya darah nifas, maka itu membatalkan puasa, baik puasa yang wajib Ramadan ataupun puasa yang sunnah. Puasa nazar itu puasa wajib atau puasa qadha, maka itu membatalkan puasa. Walau fil lahdhatil akhirah minan nahar, meskipun keluarnya darah haid atau keluarnya darah nifas pada akhir-akhir mendekati berbuka puasa atau pada akhir siang. Kan sekarang waktu misalkan habis zuhur siang. Akhir siang itu apa? Ya mendekati maghrib itu akhir siang. Habis asar terus. Meskipun ketika 5 menit sebelum adzan, loh kok keluar haidnya. Misalkan, ya. Karena kan sekarang kita dimudahkan dengan adanya waktu. Misalkan maghrib sekarang jam 5 lewat misalkan 54 atau 55. Maka ketika haidnya keluar 5 menit sebelum waktu adzan, maka dia telah batal puasanya. Kemudian dia mungkin merasa menyesal, ya Allah, kenapa? Itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketetapan dari Allah, ridho, ikhlas. Ya, 5 menit sebelum adzan maghrib, ya, sebelum waktunya berbuka, keluar darah haid, darah nifas, maka dia batal puasanya dikarenakan keluarnya darah haid atau nifas. Meskipun pada akhir siang, itu maksudnya mendekati waktu berbuka sekalipun, ya. Li ijma'i al ulama alaih. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya. Karena kan tadi menahan diri dari hal membatalkan puasa, termasuk hal membatalkan puasa tadi haid, nifas, min tulu'il fajr, dari terbitnya fajar subuh sampai ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari maghrib. Lah ini 5 menit sebelum adzan, sebelum waktu maghrib, ya, sebelum waktu berbuka, maka jelas dia telah batal puasanya karena datangnya keluarnya darah haid pada saat misalkan 5 menit sebelum waktu berbuka puasa atau maghrib, adzan maghrib, ya. Kemudian yang keenam, hal-hal yang membatalkan puasa yang keenam atau yang terakhir, ya, adalah al-jima', yaitu berhubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadan. Otomatis, ya, ini membatalkan puasa. Watajibu bihi al-kaffaratul madhkura fi hadzal hadis. Maka orang yang, ya, sengaja, ya, dia berhubungan suami istri pada saat siang hari bulan Ramadan, maka batal puasanya, ya. Kalau ataupun dia habis, ya, berhubungan, maka dia akan tetap melanjutkan sebagaimana kewajiban, tapi dihitung batal, ya, sebagaimana untuk menghormati puasa, dan dia mendapatkan kafarat. Harus ada tebusan, harus ada kafarat, penebusan dosa sebagai pengganti dari atas apa yang telah dia lakukan dosa, yaitu apa? Berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Dan ini sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Bainama nahnu julusun 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tatkala kami sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ja'ahu rajulun, datang seorang laki-laki. Ya, datang seorang laki-laki kepada Rasul. Ya, sedang bermajlis Rasul bersama para sahabat, kemudian datang seorang laki-laki. Faqala ya Rasulullah halaktu. Ya Rasulullah, datang kepada Nabi kemudian, wahai Rasulullah, celaka saya, binasa saya, hancurlah saya, celaka saya. Halaktu. Kemudian Rasul bertanya, malaka? Apa yang menyebabkanmu celaka? Loh, kamu bilang celaka, hancur, binasa. Kenapa kamu celaka? Kemudian dia bercerita, qala waqatu ala imraati wa ana shaim. Celaka Rasul. Kenapa kamu celaka? Kemudian dia menjawab, menceritakan, waqatu ala imraati wa ana shaim. Saya telah berhubungan suami istri dengan istri saya. Wa ana shaim, padahal saya dalam kondisi berpuasa Ramadan. Ya, berpuasa Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ya bertanya kepada laki-laki tadi yang berhubungan suami istri dengan istrinya pada siang hari Ramadan. Hal tajidu raqabatan tu'tiquha? Apakah kamu memiliki budak yang bisa kamu merdekakan? Qala la. Tidak punya, saya tidak punya budak yang aku bisa memerdekakannya. Qala, kemudian Rasul bertanya lagi, hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagaimana kafarat untuk ya tadi berhubungan suami istri pada siang hari Ramadan? Bisa nggak kamu ya nanti setelah puasa Ramadan selesai, Syawal, kamu 2 bulan puasa berturut-turut untuk mengganti dosamu, ya kafarat, sebagai kafarat mengganti tadi perilaku tindakan dosa, yaitu berbuat atau berhubungan suami istri pada siang hari Ramadan. Maka dia menjawab, qala la, Rasul saya nggak mampu, Rasul saya nggak kuat 2 bulan berturut-turut. Lah wong yang sebulan yang wajib lah saya bisa jatuh itu, bisa berhubungan suami istri, apalagi yang 2 bulan kok nggak kuat misalnya, karena nggak mampu. Ya. Qala, kemudian Rasul bertanya lagi, hal tajidu it'ama sittina miskinan? Apakah kamu mampu? Apakah kamu punya harta untuk memberi makan fakir miskin 60 miskin, fakir miskin? Punya harta nggak kamu untuk memberikan 60 fakir miskin sebagai kafarat daripada perbuatanmu itu hubungan suami istri pada siang hari Ramadan tadi? Apa jawabnya? Qala la, enggak punya. Saya enggak punya uang Rasul, enggak punya harta. Kemudian apa? Qala, maka famakathan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terdiam sejenak. Memikirkan solusi. Mungkin wahyu, mungkin apa saja, ya. Fa baina nahnu ala dzalik utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fiha tamar. Maka tatkala Rasul sedang diam sejenak, maka datanglah menghampiri majelis kami tadi, kemudian datang seorang laki-laki, utian Nabi, maka Rasulullah SAW ya diberi hadiah sekeranjang kurma, ya, bi'araqin fiha tamar, ya, yang di keranjang itu terdapat kurma, ya. Kemudian apa? Faqala aina sa'il? Maka Nabi bertanya, tadi yang bertanya tadi terkait hubungan suami istri siang hari, ya. Tadi mana orangnya tadi? Oh, saya Rasul. Nah, kemudian faqala ana, saya Rasul. Kemudian Nabi bersabda, qala khudh hadza fatasaddaq bihi. Maka Nabi memberikan hadiah kurma, sekeranjang kurma tersebut yang diberikan oleh Rasul. Kemudian Nabi ngasih, ambil ini, satu keranjang kurma ini, fatasaddaq bih. Maka kamu apa? Kamu sedekahkan satu keranjang kurma ini kepada seluruh penduduk Madinah, 60 sebagai kafarat kamu. Oh, dikasih solusi oleh Rasul, ya, dikasih satu keranjang kurma karena dia tidak mampu membebaskan budak, tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak mampu, kemudian ya memberi
fakir miskin 60 orang tidak mampu, sehingga apa? Datang laki-laki menghadiahkan kurma kepada Rasul, Rasul ngasih. Ambil ini sedekah. Ya, bagi kepada 60 fakir miskin. Faqala rajul, maka laki-laki ini mengatakan kepada Rasulullah SAW, ala afqari minni ya Rasulullah. Apakah ada orang yang lebih fakir daripada saya? Masya Allah. Ini sahabat yang boleh dibilang ya jenaka ya, lucu. Apakah ada orang yang lebih fakir, lebih miskin daripada saya wahai Rasulullah? Kemudian dia mengatakan, fa wallahi ma baina labataiha yuridul harratain ahla baitin afqar min ahli baiti. Demi Allah wahai Rasul, tidak ada satupun orang masyarakat dari ujung sana sampai ujung sana, namanya komplek Madinah, ya, dari batas sana ujung sana sampai batas sana, tidak ada keluarga yang lebih fakir dari keluarga. Artinya keluarganya dia lebih fakir daripada yang lainnya. Maka Rasulullah tatkala mendengar jawaban sahabat tadi, ya, Rasulullah fadhahikan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu. Maka Rasulullah SAW tertawa, Masya Allah. Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW tertawa. Hatta badat anyabuhu, sampai terlihat gigi taring Rasulullah. Artinya kan Rasulullah senang, ya, lucu. Rasulullah ketawa sampai kelihatan gigi taring. Orang kalau kelihatan ketawa, senyum atau ketawa kelihatan gigi taring kan berarti ketawanya ketawa yang ya luar biasa, senang gitu ya Rasul. Masya Allah. Semoga kita bisa ya memandang wajah Rasulullah SAW di surga, dan semoga kalau kita bisa melihat Rasulullah SAW tertawanya bagaimana dan seterusnya. Semoga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa bertemu dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu rindunya kita semua kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan bagaimana kita bisa membaca hadis ini, Rasul tertawa. Kita tidak bisa melihat bagaimana Rasul tertawa. Padahal kita umatnya, maka kita semaksimal mungkin hidup ya harus di atas petunjuk Rasulullah SAW agar kita dapat bisa bertemu dengan Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, untuk kita bisa melihat wajah Nabi, memandang keindahan wajahnya, matanya, hidungnya, pipinya, dan bagaimana Rasulullah tertawa. Masya Allah. Masya Allah. Kemudian Nabi mengatakan kepada laki-laki tadi, at'imhu ahla. Oke, kalau begitu satu keranjang kurma ini kasih makan keluargamu. Karena kamu ya keluarga yang paling miskin di Madinah ini. Masya Allah. Ya, nah, ini kafarot ya. Jadi orang yang berhubungan suami istri di siang hari Ramadan, ya, maka ini membatalkan puasa. Tapi hakikatnya dia tetap melanjutkan puasanya, tapi dihitung batal itunya, ya, dan mengqadha puasanya, ya, dan membayar kafarat, ya, kafarat, ya, artinya apa? Menebus, ya, perilaku dosanya dengan 3 pilihan. Yang pertama Rasul menawarkan tentang membebaskan budak. Oh, nggak mampu berarti puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu maka yang terakhir yaitu memberi 60 fakir miskin makanan. Ya, semoga ini dapat dipahami ya, terkait hal-hal membatalkan puasa Ramadan. Ya, semoga dapat dipahami. Cukup sampai sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بهداية من فضل ربي يكفو الجهال وقلبي يخضر إحسان